Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang untuk adik-adik mahasiswaku di mana saya berada ya. Adik-adik mahasiswa yang kucintai. Semoga dalam masa pandemi ini kita tetap sehat-sehat beserta keluarga ya. Adik-adik ya. Jangan lupa adik-adik, kalau bepergian ya atau jumpa orang gitu, gunakan masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Bila bepergian pulang ke rumah atau ke tempat kos-kosan, itu langsung buka baju, mandi. Setelah bersih, pakailah pakaian yang bersih. Jadi area rumah atau area kos-kosan itu jadikanlah area yang steril gitu ya, adik-adik ya. Moga-moga adik-adik sehat-sehat selalu ya. Demikian saya kira. Oke, maaf ada gangguan, ada bunyi-bunyi sepeda motor ya. Berhubung saya di ruang tamu ya. Oke adik-adik ya. Oke, lanjut. Hari ini kita berbicara tentang one prestasi. Apakah itu one prestasi? Apa sih itu one prestasi? Ya, gitu ya. Oke, one prestasi itu ya adalah debitur yang lalai lah ya gitu ya. Lalai atau one prestasi tadi. Debitur yang lalai memenuhi prestasinya kepada kreditur. Nah, ini bahasa hukum itu. Pasal 1243 BW atau berhalak wetbook atau kitab undang-undang hukum perdata. Tapi bahasa sederhananya lalai ya gitu. Si debitur ini misalnya seseorang, si A misalnya gitu, lalai membayarkan prestasinya, hutangnya, kita anggap hutangnya kepada si B gitu. Si A punya hutang misalnya 40 juta dan dia lalai membayarkannya kepada si B. Itu namanya one prestasi. Nah, gitu ya. Jadi prestasi itu kewajiban yang harus dibayarkan gitu ya. Ya gitulah. Kita anggaplah itu hutang misalnya gitu. Ya. Ini kita pakai bahasa awam supaya adik-adik paham, nggak seperti perguruan tinggi nanti terlalu teoritis. Ini ada yang komen-komen juga minta yang jangan teoritis lah Pak gitu. Jangan apa seperti di kampus gitu. Oke lah, saya coba pakai bahasa yang ringan, bahasa orang awam supaya awam juga paham. Pokoknya yang namanya one prestasi itu lalai atau kelalaian. Kelalaian si A untuk contohnya membayar hutangnya kepada si B. Si A punya hutang 40 juta, dia lalai membayarkan hutangnya kepada si B. Itu disebut one prestasi. Oke? Lalai membayar hutang. Oke. Itu menurut pasal 1243 BW tadi. Ya, gitu. Nggak usah cerita pasal lah, udah pokoknya itulah pasalnya gitu ya. Oke? Kemudian cerita juga sedikit lah pasalnya, pasal 1243 juga ya. Prestasi itu bermacam-macam rupanya. One prestasi itu bermacam-macam. Ada 4 katanya one prestasi ini. Pertama, sama sekali tidak memenuhi prestasinya atau kewajibannya, kita bilang gitu. Sama sekali ini ya. Sama sekali tidak memenuhi prestasinya. Kedua, tidak tunai. Tidak tunai memenuhi prestasinya atau kewajibannya. Nanti saya jelaskan lagi. Yang kedua, tidak tunai memenuhi prestasinya atau kewajibannya. Ketiga, terlambat memenuhi prestasinya atau kewajibannya. Nih, terlambat memenuhi prestasinya
atau kewajibannya. Keempat, keliru atau salah memenuhi prestasinya atau kewajibannya. Keliru atau salah memenuhi prestasinya atau kewajibannya. Oke, gitu aja lah ya. Nggak usah pakai pasal-pasalan pening nih. Pokoknya udah tahu deh pasal prestasi pasal 1243 tadi ya. Oke. Jadi ada 4 wan prestasi itu. Kata undang-undang itu ya. Yang ngomong gitu ya. Diklasifikasikan, digolongkan, ada 4 macam kriteria, ada 4 macam bentuk gitulah ya. Dan prestasi yang pertama itu, saya ulangi lagi, sama sekali tidak memenuhi prestasinya atau kewajibannya. Yang kedua, tidak tunai memenuhi prestasinya atau kewajibannya. Yang ketiga, terlambat memenuhi prestasinya. Yang keempat, keliru atau salah memenuhi prestasinya atau kewajibannya. Oke, kita bahas yang pertama. Wan prestasi yang pertama tadi, sama sekali tidak memenuhi prestasinya. Misalnya, si A membeli lembu kepada si B 2 ekor lembu. Harganya 1 ekor lembu 20 juta rupiah. Jadi kalau 2 ekor lembu 40 juta rupiah. Deal. Ada persetujuan. Sepakat mereka. Oke, gitu ya. Ya. Gak usah kita bahas sudah dewasa apa itu, udah lengkap lah, sah lah perjanjiannya itu ya. Kita anggap gitu aja dulu ya. Jadi si A membeli 2 ekor lembu seharga 40 juta. 1 ekor lembu harganya 20 juta. Mereka sudah deal, sepakat. Ya, oke. Ya. Tetapi setelah lembu diserahkan si B, ya pemilik lembu, si A sama sekali tidak membayarnya. Dia lalai membayar, sama sekali tidak dibayarnya. Itu namanya wan prestasi yang pertama tadi. Sama sekali tidak memenuhi prestasinya. Gitu. Lalai memenuhi prestasinya, ya. Kita nggak usah masuk ke ranah pidananya nanti, penipuan gitu atau bukan. Ini kita cerita pure dulu perdatanya lah gitu. Tidak memenuhi prestasinya gitu. Sama sekali dia tidak membayar. Lembu udah diantar si B, nggak dibayar sama si A. Gitu. Jadi namanya si A lalai memenuhi kewajibannya, membayar hutangnya gitu. Membayar harga lembunya gitu ya, membayar harga lembunya. Itu namanya wan prestasi yang pertama tadi. Artinya sama sekali tidak memenuhi prestasinya. Contohnya itu ya. Ya, adik-adik ya, paham lah itu ya. Lembu sudah diantar, si A tidak membayar. Ini namanya lalai memenuhi prestasinya sama sekali. Atau sama sekali tidak membayar uang lembunya gitu. Yang kedua, tidak tunai memenuhi prestasi atau kewajibannya si A ini. Misalnya, lembu sudah diantar tadi 2 ekor, harganya 40 juta, disepakati oke. Tetapi yang dibayar cuma 20 juta misalnya. Berarti kan 20 juta lagi belum dibayar. Ya gitu, tidak tunai memenuhi prestasinya, tidak komplit gitu ya. Ya. Sebahagian yang baru dibayarnya gitu ya. Jadi ya lembunya 40 juta 2 ekor, yang dibayar baru 20 juta oleh si A. Berarti masih terhutang si A 20 juta. Jadi si A tidak tunai memenuhi prestasinya. Tidak cash and carry memenuhi prestasinya. Seharusnya yang 40 juta juga sesuai dengan kesepakatan gitu ya. Ini baru dipenuhnya 20 juta. Itu namanya
tidak tunai memenuhi prestasinya atau kewajibannya. Yang ketiga, terlambat memenuhi prestasinya atau kewajibannya. Terlambat memenuhi prestasinya atau kewajibannya. Misalnya, si A membeli lembu tadi seharga 40 juta 2 ekor kepada si B. Sudah deal, lembu sudah diantar pada tanggal 8 Januari 2020 misalnya. Oke, nanti saya bayar katanya kan. Saya suruh saya nanti pegawai saya yang antar ke rumah bapak. Oke, si bapak pulang lah ya kan gitu, atau pegawainya pulang. Tunggu nggak bayar. Bulan depan baru bayar gitu. 8 Februari misalnya kita buat itu, 8 Februari 2020 dia baru bayar. Udah sebulan gitu ya. Nah, ini ya. Itu namanya terlambat memenuhi prestasinya. Si A terlambat membayar uang lembunya. Gitu. Ya. Ya, namanya pebisnis ya. Uang 40 juta itu kan bisa diputarkan kembali sama si B. Namanya pedagang. Itu rugi dia gitu. Dari sisi ekonomi kan. 40 juta ini bisa dibuat usaha apa sama si B? B kan pebisnis ya kan. Apa membeli makanan ternak. Iya, atau menambah ternaknya. Lagi beli yang kecil untuk dibesarkan misalnya gitu, ya kan gitu. Lembunya dan sebagainya lah gitu. Si B yang lebih tahu, dia pebisnis gitu ya. Bisnis lembu gitu. Keempat, prestasi yang keempat ini keliru atau salah memenuhi prestasinya atau kewajibannya. Keliru atau salah memenuhi prestasi atau kewajibannya. Misalnya, si A pembeli lembu tadi udah deal, harga lembunya 1 ekor 20 juta, sudah oke. Jadi dia beli 2 ekor lembu, harganya 40 juta. Si A yang datang ke tempat peternakan Pak B ini udah membayar cash and carry. Ini Pak, uang saya serahkan 40 juta lembunya, tolong diantarin ya ke rumah saya. Mau ada pesta Pak di rumah nih, gitu. Ya, oke, kata Pak B. Bang udah serahkan sama si A nih, 40 juta. Dia pun ambil lembu yang ini Pak, yang ini ya, ini yang ini kan, yang ini katanya. Nomor 1, nomor 2 nih Pak, ini bagus nih lembunya. Oke, udah deal. Udah kasih uangnya. Nanti datang ke rumah saya Pak ya. Oke, kata Pak B. Oke bos, siap bos, saya antar nanti. Saya suruh pegawai saya ngantar. Si Pak A pulang ke rumah. Tek pulang ke rumah. Sampai rumah. Tunggu. Mau ada pesta nih kan hari Minggu. Misalnya hari Jumat lainnya kan. Kok nggak datang? Sampai malam nggak datang gitu. Datanglah malam Minggu. Tek udah tenang lah. Malam Minggu udah nih, udah kacau lah ini kan. Gitu. Mau masaknya kapan lagi nih gitu ya. Misalnya ini gitu ya, misalnya gitu. Udah datanglah lembunya. Tengok. Loh, kok kambing? Yang datang 2 ekor kambing gitu. Nah, saya kan nggak beli kambing nih. Kok kambing gitu? Yang datang kambing. Itu artinya keliru memenuhi prestasinya gitu. Yang dibeli lembu 2 ekor, yang datang kambing 2 ekor. Gitu kira-kira ya. Jadi keliru memenuhi prestasinya gitu. Ya, prestasinya itu ya. Karena isi perjanjian itu yang harus dikonkretkan untuk yang direalisasikan, yang dipenuhi gitu. Ini ternyata nggak sesuai dengan pesanan gitu. Itu namanya kan keliru atau salah memenuhi prestasinya, atau keliru memenuhi kewajibannya, atau si B keliru memberikan hewannya. Seharusnya lembu dikasih kambing 2 ekor. Memang jumlahnya 2 ekor tapi kambing gitu ya. Si bapak A kan pesannya lembu gitu. Ya adik-adik ya. Itu contohnya. Jadi yang dibeli lembu, yang datang kambing. Gitu kira-kira. Itu namanya keliru atau salah memenuhi prestasinya. Ya, Bapak B yang salah gitu memenuhi prestasinya.
Orang yang deal-dealkan, yang udah dibayar cash and carry-nya lembu, harga lembu 40 juta, yang datang kambing dua ekor juga memang itu yang datang. Nah, ya nggak mau lah Bapak A terima. Ya, dari harga juga beda kan gitu. Dan memang dibutuhkan si A adalah lembu gitu. Oke, itulah dia. Wan prestasi menurut pasal 1243 BW atau berhelek wetbook itu. Saya simpulkan lagi, wan prestasi itu menurut pasal 1243 BW atau berhelek wetbook atau kitab undang-undang hukum perdata itu adalah debitur lalai memenuhi prestasinya terhadap kreditur. Bahasa awamnya, si A lalai membayarkan hutangnya kepada si B gitu. Udah hutang, lalai, lupa gitu, nggak bayar gitu ya kan. Macam-macam ada utang, lalai kan, lupa gitu ya, gitulah kira-kira ya bahasa awamnya ya. Oke, saya kira demikian saja, yang penting adik-adik paham lah gitu ya. Itu dia lalai. Tapi saya simpulkan juga yang apa, ada 4 kriteria tadi, 4 macam tadi. Lalainya itu, 1, sama sekali tidak memenuhi prestasinya. Yang pertama, wan prestasi yang pertama, sama sekali tidak memenuhi prestasinya. Yang kedua, tidak tunai memenuhi prestasinya. Yang ketiga, terlambat memenuhi prestasinya. Yang keempat, keliru memenuhi prestasinya. Inilah 4 macam wan prestasi atau kelalaian. Oke adik-adik, saya kira demikian saja. Moga-moga bermanfaat. Kalau ada kurang dan kesilapan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang.